Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian melihat video ini kapan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan video pembelajaran. Jadi hari ini kita masuk ke materi. Karena kelas 10 kita masuk ke materi terakhir, dan ke terakhir aja padahal masih banyak lagi materi. Tapi karena situasi yang seperti ini, jadi ini materi terakhir. Kita masuk ke rancangan penelitian sosial, di mana materi ini nanti akan saya gunakan. Selesai materi ini nanti di jadwal ujian akan saya berikan link untuk ujian. Ujiannya hanya 4 soal, kalian bisa jawab berdasarkan dengan video yang kalian tonton. Ini tujuan pembelajarannya, kalian bisa baca sendiri ataupun kalian pause saja kalau mau baca lama-lama. Lanjut. Yang pertama, penelitian itu memerlukan proses berpikir dan atau penalaran. Jadi yang bisa dikatakan penelitian ini bukan hanya seperti yang kalian lihat di gambar ini. Di laboratorium ini jelas seperti penelitian. Para siswa sedang melakukan penelitian di laboratorium. Penelitian laboratorium hanya merupakan salah satu jenis penelitian. Adapun penelitian sosial itu banyak lagi. Misalnya kalian meneliti tentang kemiskinan orang, meneliti tentang masalah sosial, tentang wilayah kumuh atau apapun. Yang namanya penelitian itu pasti akhir dari masalah. Ketika ada masalah, baru bisa dibuat sebagai penelitian. Ini pendapat para ahli tentang penelitian. Ada 2 pendapat ahli. Dari pendapat ini kalian bisa menyimpulkan sendiri penelitian itu apa. Kalau kata Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Kalau kata Supranto, penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Jadi penelitian ini mencari jawaban dari permasalahan. Itu aja singkatnya. Kalau tidak ada masalah, berarti kita tidak perlu meneliti. Yang perlu diteliti adalah masalah. Tahapan penelitian, yang pertama penyusunan rancangan penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga penyusunan laporan penelitian. Nah, kali ini kita akan fokus kepada yang nomor 1, yaitu penyusunan rancangan penelitian. Jenis-jenis penelitian ini berdasarkan tujuan, metode, cara pemberian informasi, data yang dikumpulkan, dan tempat masuk rancangan penelitian. Perpustakaan merupakan salah satu tempat meneliti dapat mencari informasi tentang penelitian terdahulu. Jadi di dunia ini sudah banyak orang melakukan penelitian. Jadi kalian mau meneliti apapun biasanya sudah ada yang pernah meneliti, kecuali kalian meneliti tentang hal-hal baru. Karena udah banyak orang melakukan penelitian. Udah berapa banyak orang yang lulus kuliah. Nah, lulus kuliah itu biasanya harus diarahkan untuk melakukan penelitian. Tahapan rancangan penelitian yang pertama, kita cari dulu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu artinya orang yang meneliti tentang masalah yang akan kalian teliti. Harus ada penelitian terdahulunya. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang ini artinya alasan mengapa masalah itu ada. Misalnya kalian meneliti tentang kemiskinan, tentu ada latar belakangnya orang dapat kemiskinan. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu berarti misalnya kalian meneliti kemiskinan. Pertanyaannya harus ada, misalnya bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Apa yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi? Itu merupakan pertanyaan dari penelitian. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Ya, orang meneliti harus ada tujuannya. Kalau meneliti tidak ada tujuannya, apa yang mau kalian cari dari penelitian? Manfaatnya juga ada. Artinya, misalnya kalian tadi meneliti tentang kemiskinan, tentu ada manfaatnya supaya orang jauh dari kemiskinan. Jadi kita cari permasalahannya, kita cari akar dari kemiskinan, kita cari cara mengatasi dari kemiskinan itu. Tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Kemudian ada landasan teori, artinya kalau kita tidak bisa membuat teori sendiri kalau dalam penelitian, apalagi kalian masih SMA, harus ada teori yang mendukung penelitian yang akan kalian lakukan. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini kesimpulan sementara. Jadi sebelum kalian meneliti, kalian sudah punya ancang-ancang lah. Kira-kira penelitian ini apa jawabannya? Seperti itu. Lanjut. Teknik penelitian pengumpulan data ada 2. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan. Kalau data sekunder, data yang tidak diperoleh dari lapangan. Misalnya kalian tadi meneliti kemiskinan, berarti kalian kalau data primernya kalian langsung ke orang yang mengalami kemiskinan. Itu berarti kalian mencari data primer.
Kalau kalian cari data sekunder ya, cari orang yang miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan, misalnya kalian cari datanya ke kantor camat, ke kantor desa, itu merupakan data sekunder. Lanjut. Kemudian menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Seorang ingin mendengarkan penelitian karena ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu diteliti. Menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Artinya masalahnya harus ada. Kalian cari satu aja masalah yang utama dari penelitian. Kalau kalian mau melakukan penelitian, itu bisa kalian jadikan sebagai fokus penelitian kalian. Ini bedanya pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau lebih mudahnya tanpa kalian lihat di sini, penelitian kuantitatif itu kebanyakan berbentuk angka, kalau kualitatif kebanyakan berbentuk data. Masalahnya kalau kualitatif satu variabel, kalau kuantitatif macam-macam variabel. Ini bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian pause kalau kalian mau baca lebih lama. Kemudian memilih subjek penelitian sebagai sumber data. Yang pertama, caranya kalau kalian mau pakai random, pertama itu jumlah populasi. Misalnya satu sekolah kita ada 100 misalnya. Kedua, ambil 10%, berarti 100. Kalau di sini 500 orang. Berarti kalau mau pakai sampel, karena kalau kalian meneliti satu sekolah, misalnya satu sekolah itu 500 orang. Tidak mungkin kalian akan meneliti ke 500-nya, itu akan memakan waktu yang lama. Ini caranya. Ketika kalian mau melakukan penelitian, kedua ambil 10%, berarti dari 500 kalian hanya ambil 50. Kemudian cara ngambilnya seperti ini. Buat gulungan kertas yang macam arisan lah, tulis 1 sampai 500, kemudian ambil cara acak nomornya, kemudian kalian tentukan siapa yang dapat nomor itu, kalian jadikan sampel, tidak masalah. Kalau ordinal ini bisa kalian baca, misalnya pakai tingkatan, beri nomor setiap gulungan, buat 5 gulungan kertas, beri nomor 1 sampai 5. Ya misalnya kayak kalian dibagi kelompok di kelas, ya seperti itulah. Pengumpulan data, syarat data yang pertama harus objektif atau sesuai kenyataan. Artinya kalian tidak boleh memanipulasi data kalau kata bahasa kerennya. Datanya harus objektif atau sesuai kenyataan. Yang kedua, harus dapat mewakili. Artinya data yang kalian dapat itu memang yang dibutuhkan dalam penelitian kalian. Yang ketiga, data harus mendekati kebenaran. Yang keempat, data harus up to date. Up to date itu artinya data terkini. Misalnya kalian melakukan penelitian kemiskinan tahun 2020, paling tidak kalian ambil datanya tahun 2019. Tapi kalau kalian ngambil datanya tahun 97, kan udah jauh, udah up to date berarti datanya. Kemudian data harus ada hubungannya dengan persoalan yang dipecahkan. Nah, ini harus. Kemudian kegunaan data, yang pertama mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan di masyarakat. Yang kedua, membuat keputusan atau pemecahan persoalan. Nah, ini contohnya orang melakukan penelitian ini dengan cara namanya wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara dikategorikan sebagai data primer. Kalau tidak pakai wawancara atau pakai kita pergi ke perpustakaan misalnya, itu namanya data sekunder. Baik, sekian. Nanti ada soalnya, ada 4 soal saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum.